Assalamualaikum mahasiswa yang hatinya masih bersih, yang rendah diri dan mau belajar. Video ini sebenarnya khusus untuk mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi atau yang sedang mengerjakan skripsi. Tapi bisa juga saya pikir ada baiknya juga untuk mahasiswa yang lain juga untuk didengarkan ya. Cara belajar skripsi supaya kalian itu cepat memahami dan benar-benar memahami. Bagaimana sih caranya? Karena kan begini, kasus banyak universitas, mungkin hampir semuanya ya mayoritas mahasiswa dan kampus di Indonesia ini sebenarnya kan ada mata kuliah di semester 6 atau semester 7 itu ada mata kuliah seminar proposal. Nah, di situ mahasiswa itu kan sebenarnya mulai itu belajar bagaimana nanti membuat penelitian entah mau skripsi, tesis atau mau publikasi jurnal. Tapi masalahnya hampir di semua mayoritas mahasiswa dan kampus di Indonesia itu mata kuliah seminar itu tidak maksimal. Artinya tidak maksimal itu mahasiswa itu nggak benar-benar paham dan dosen juga tidak maksimal mengajarkan bagaimana membuat penelitian entah itu skripsi, tesis ataupun bagaimana menulis publikasi jurnal. Tapi hal itu nggak ada yang salah ya. Kita nggak bisa salahin dosen, kita nggak bisa salahin mahasiswa juga. Karena kan kita nggak tahu ya, dosen mungkin udah bener-bener tuh ngajarin, tapi mahasiswanya aja yang nggak mau belajar atau yang memang belum paham gitu. Tapi kita nggak bisa salahin mahasiswa juga. Bisa jadi mahasiswanya ini benar-benar nih. Karena ada beberapa mahasiswa yang saya tahu di Indonesia ini yang bahkan dari semester 1 tuh sudah kepikiran skripsi. Dari semester 4 sudah kepikiran skripsi. Artinya sudah ada kemauan untuk belajar. Tapi ternyata saat mata kuliah seminar, ya dosennya yang nggak maksimal. Nah, artinya di sini nggak ada yang salah nih. Tapi itu nggak perlu kita perdebatkan ya. Nah, sebenarnya kalian sebagai mahasiswa itu nggak perlu khawatir ya. Karena untuk belajar itu kan nggak mesti di sekolah. Untuk belajar itu nggak mesti di kuliah. Untuk belajar itu bisa dari mana saja. Apalagi sekarang zamannya internet. Di mana-mana serba kemudahan. Kalian bisa belajar dari YouTube, dari Google, dari TikTok, dari Instagram. Sekarang banyak sumber-sumbernya. Kalau dulu pertama kali saya membuat YouTube, masih sedikit dosen yang membahas skripsi. Nah, sekarang sudah banyak banget dosen yang membuat channel atau konten tentang skripsi baik di sosial media manapun ya. Jadi sebenarnya itu adalah kemudahan bagi mahasiswa. Tapi bagaimana sih caranya supaya kalian itu belajar skripsi dari sosial media itu supaya cepat paham dan benar-benar paham. Jadi begini, kalian kalau belajar skripsi itu kalian fokus ya. Fokus dulu satu-satu. Kalian nih mau belajar apa dulu? Jangan langsung nembak maunya cepet gitu. Itu sih bisa sebenarnya kalau kalian yang hanya mengejar lulus aja. Tapi kalau kalian yang mengejar pemahaman dan kualitas, ya nggak bisa dengan cara seperti itu. Jadi kalian tuh fokus dulu nih. Kalian mau belajar apa dulu? Misalnya kalian nih mau belajar judul dulu, ya fokus di judul dulu. Atau kalian mau belajar di latar belakang dulu, ya fokus di latar belakang dulu. Jangan langsung dilompat-lompat. Contoh misalnya sekarang, kalian mau belajar bagaimana sih cara membuat latar belakang itu? Nah, tadi kan sumber informasi sudah banyak. Di YouTube banyak, di TikTok, Instagram, mana lagi Facebook, semua sudah ada sekarang semua. Nah, caranya kalian itu harus paham konteksnya ya. Paham konteks apa yang dibahas. Karena kalian harus sadar di dalam sosial media itu adalah potongan-potongan video pendek. Kalau YouTube sih mungkin bisa ya kalian langsung belajar bagaimana membuat latar belakang di YouTube karena videonya video panjang. Tapi kalau di seperti TikTok, seperti Instagram, itu kan hanya potongan video-video pendek. 30 detik, 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, 3 menit. Itu hanya video pendek. Jadi kalian tidak bakal bisa memahami latar belakang itu hanya dari satu video yang ada di sosial media. Kalian harus pahami konteksnya dan kalian harus bisa mengkomparasi, membandingkan dan menyandingkan informasi dari satu konten dengan konten yang lain. Latar belakang itu menurut konten yang ini seperti apa sih? Lalu latar belakang menurut konten yang itu seperti apa sih? Dengan begitu tuh kalian memahami benar-benar konteks latar belakang itu seperti apa. Jangan sampai kalian tuh gagal paham ya. Yang kalian pahami itu tidak sesuai dengan konteksnya. Itu yang menyebabkan kalian itu baru tahu dari satu konten aja sudah merasa diri paling ngerti. Sudah merasa diri paling ngerti, sudah nyalah-nyalahin temennya, sudah nyalah-nyalahin orangnya. Padahal ngertinya baru hanya dari satu konten. Itu kan sama kayak teroris tuh. Belum ngerti agama, tiba-tiba sudah bom bunuh diri, sudah nyalahin agama lain. Jangan sampai kalian seperti itu. Pahami benar-benar konteksnya, karena di dalam penelitian itu yang paling utama itu adalah etika penelitian. Jadi walaupun kalian pakai AI, itu tidak masalah. Yang penting etika penelitian dijaga.
AI itu di awal kemunculannya memang masih kontroversial ya. Masalah ini sudah saya bahas lama. Ini kalau ada orang yang masih perdebatkan, masih ngata-ngatain AI, ini kemana aja gitu loh. Kita udah sampai mana dia baru keluar rumah. AI itu dulu menjadi perdebatan di kalangan akademisi ya. Apakah AI ini menjadi alat bantu atau AI ini bakal menghilangkan nilai-nilai etika penelitian dalam penelitian itu sendiri. Tapi saat ini kita sudah berdamai kok dengan AI. Karena di dalam plagiasi, penggunaan AI tidak masuk dalam kategori plagiasi. Ada kategori-kategori plagiasi ya. Selama penelitian kalian memenuhi 10 kriteria atau kategori plagiasi itu, jadi tidak masalah mau menggunakan AI atau tidak. Kita kembali ke yang tadi ya, belajar itu harus sesuai konteks. Jadi kalian harus bisa menyandingkan, mengaitkan satu konten video dengan konten yang lain. Latar belakang itu seperti apa sih? Etika penelitian itu seperti apa sih? Jadi kalian tidak bakal bisa paham, kalian tidak bakal bisa menemukan intisari hanya dari satu potongan video. Contoh misalnya, satu video bilang kita kalau menulis tuh harus pakai mendeley. Kita kalau menulis harus pakai mendeley. Nah, itu tidak salah. Tapi kalau kalian hanya belajar dari satu konten itu, kalian bakal menganggap mendeley itu wajib, yang mutlak gitu. Padahal tidak. Mendeley itu sebagai teknologi, dia memang alat bantu, reference manager ya, membantu. Bukan hanya reference manager, bukan hanya membantu otomatisasi di dalam penelitian. Itu hanya manfaat dia sebagai teknologi. Tapi mendeley itu di dalam penelitian itu digunakan. Kenapa? Mendeley itu digunakan dalam penelitian, fungsi utamanya untuk menjaga dan menjamin bahwa penelitian ini memang benar-benar memenuhi salah satu etika penelitian, yaitu di mana apresiasi terhadap penulis-penulis sebelumnya yang kita kutip di dalam tulisan kita. Jadi dengan menggunakan mendeley, kalau kita publish artikel atau dosen yang memeriksa, itu yang memeriksa itu memang benar-benar tahu, oh ini ada nih, oh ini artikelnya memang benar ada, oh memang artikelnya terakreditasi nih. Itu fungsi mendeley, menjamin dan menjaga etika penelitian itu benar-benar dilakukan. Tapi kalau untuk memudahkan penulisan, untuk reference manager, mendeley tidak wajib dilakukan dalam penelitian. Kalau memang kalian sebagai peneliti benar-benar menjalankan etika penelitian, tidak pakai mendeley, ya nggak apa-apa. Karena jurnal-jurnal internasional tidak semua mewajibkan menggunakan mendeley. Nah, mahasiswa yang paham hanya dari satu konten video atau mahasiswa yang baru lulus nih, baru lulus S1, baru lulus skripsian, karena dia menggunakan mendeley, dianggap mendeley itu wajib. Padahal enggak. Coba deh, gimana kamu memasukkan kutipan yang tulisannya itu berasal dari buku fisik? Bagaimana cara kamu masukkan ke mendeley itu file buku ini? Buku ini kamu masukkan di mendeley gimana? Itu kan tidak mesti pakai mendeley. Kita bisa menulis daftar pustakanya sesuai style yang sudah ditentukan. Apalagi yang paling parah nih, mahasiswa baru lulus S1 sudah bisa ngata-ngatain orang. Temennya, adik tingkatnya pakai AI, sudah dikata-katain. Temennya, adik tingkatnya tidak pakai mendeley, sudah dikata-katain. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Makanya kenapa orang-orang yang sudah menjadi profesor itu biasanya lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih terbuka terhadap perubahan. Karena mereka sudah sadar, mereka tahu di atas langit masih ada langit. Jadi intinya kalian itu tetap harus rendah diri, punya empati, punya etika. Itu yang membedakan kualitas kalian sebagai makhluk sosial. Setelah kalian benar-benar paham tuh, fokus pertama kalian tadi misalnya latar belakang, barulah kalian beralih ke fokus yang kedua. Misalnya nih, fokus yang kedua kalian ingin membuat bagaimana sih cara menentukan teori, atau bagaimana cara kita menemukan novelty, atau bagaimana cara kita mereview sebuah artikel, sebuah tulisan. Sama seperti yang tadi, jangan langsung simpulkan dari satu konten video. Paling tidak kalian menyandingkan, mengkaitkan, membandingkan konten-konten yang ada di sosial media itu. Oh begini, oh begini, oh begini. Oh menurut ini prinsipnya seperti ini. Oh menurut ini prinsip dan caranya seperti ini. Oh menurut ini begini. Nah, jadi ilmu kalian lebih luas, ilmu kalian lebih dalam. Kalau kalian menjalankan seperti itu, saya jamin 100% pemahaman kalian tentang penelitian baik skripsi maupun tesis itu benar-benar paham. Intisari, kenapa penelitian ini harus dilakukan, apa tujuan skripsi, apa tujuan tesis itu, saya jamin 100% akan terasa di diri kalian, akan terasa di kehidupan kalian. Saya jamin. Karena manfaat skripsi, manfaat tesis, manfaat disertasi itu sebenarnya sudah ada di Kementerian Pendidikan ya. Tapi di luar itu manfaat skripsi, tesis maupun disertasi agar kalian setelah lulus itu bisa peka, bisa tanggap terhadap
permasalahan yang ada di lingkungan sosial kalian, di lingkungan terdekat kalian, lalu dengan tanggap terhadap permasalahan itu, kalian itu tertarik, kalian itu terdorong, kalian itu berinisiatif untuk mencoba menyelesaikan masalah sosial yang ada dengan ilmu pengetahuan yang ada, bukan dengan perasaan-perasaan. Makanya kenapa di dalam skripsi itu harus ada sumber kutipan, harus by data, harus ada datanya, harus ada sumber pendukungnya semua. Yaitu manfaatnya, kalian itu dilatih dari masalah yang ada, lalu kalian mencoba menyelesaikannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, bukan pakai perasaan-perasaan, bukan pakai sentimen-sentimen pribadi. Dengan begitu, kualitas kalian sebagai sarjana, kualitas kalian sebagai manusia itu benar-benar tinggi. Karena yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya itu ya hanya akhlak dan amal ibadahnya. Yang membedakan makhluk sosial satu dengan makhluk sosial lainnya itu hanya empati dan etika atau attitude kalian. Jadi percuma kalau kalian sudah sarjana atau entah kalian mau S4, S5, terserah, kalau kalian itu sebagai manusia tidak punya akhlak, tidak beramal ibadah. Atau percuma pendidikan kalian tinggi-tinggi kalau kalian itu sebagai makhluk sosial tidak punya empati, tidak punya etika dan attitude. Tujuan skripsi untuk menciptakan manusia yang berakhlak, untuk menciptakan makhluk sosial yang memiliki empati, etika dan attitude. Saya kasih satu contoh bukti nyata nih di lingkungan kampus. Misal gini deh, ada dosen kalian yang S3. Ya. Tapi dosen kalian ini sok-sokan. Dosen kalian ini semau-maunya. Jadi kalian sebagai mahasiswa pasti kalian bakal ngedumel di belakang. Kalian bakal ngegibahin tuh dosen di belakang. Walaupun di depan kalian pura-pura baik, tapi sebenarnya dalam hati kalian gak suka dengan orang itu. Nah itulah buktinya percuma tuh. Kalau pendidikan kalian tinggi, tapi kalian gak punya etika, gak punya empati, gak punya akhlak, orang gak bakal suka walaupun pendidikan kalian tinggi. Contoh lain, korupsi. Itu orang pintar semua tuh, korupsi. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya tidak bisa memberikan kalian uang yang banyak. Saya hanya punya senyuman, yang bisa saya kasih hanya senyuman manis. Setidak-tidaknya saya berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain.